Halo guys, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Bengang dari kelas 2023B dengan NPM 23104025. Halo, perkenalkan nama saya Feridana Elvira Ibil dari kelas 2023B dengan NPM 23104036. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Melita Idin dengan NPM 23104035 dari kelas 2023B. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristiani Yuniwati dari kelas 2023B dengan NPM 23104022. Fungsi biaya. Biaya atau ongkos, pengertian secara ekonomis, merupakan beban yang harus dibayar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sampai barang tersebut siap untuk dikonsumsi. Biaya merupakan fungsi dari jumlah produksi dengan keluaran notasi. Bentuk umum dari fungsi biaya adalah C sama dengan F kali Q, di mana C adalah biaya total dan Q-nya itu adalah jumlah produksi. Jadi teman-teman, fungsi biaya merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan ke dalam kurva dan kurva biaya menggambarkan titik-titik kemungkinan besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Fungsi biaya dilambangkan dengan C atau cost atau TC atau total cost. Fungsi biaya terdiri atas dua jenis, yaitu fixed cost atau fungsi biaya tetap dan variable cost atau fungsi biaya yang berubah-ubah. Biaya total atau FC merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau K merupakan konstanta berapapun produksinya dalam jangka waktu tertentu besarnya tetap, bukan merupakan fungsi jumlah barang yang diproduksi. Biaya variabel atau VC merupakan tergantung banyaknya barang yang diproduksi. Kita lihat jenis fungsi biaya yang pertama, yaitu fixed cost. Fixed cost atau fungsi biaya tetap merupakan fungsi yang tidak tergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Jadi, fungsi biaya tetap adalah fungsi konstanta. Bentuk umum dari fixed cost adalah fixed cost sama dengan K, di mana K-nya itu konstanta positif. Nah, teman-teman, ini adalah contoh grafik dari fixed cost, di mana grafik ini dapat menjelaskan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan pada berbagai tingkat produk output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, di mana biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Contohnya itu adalah jika perusahaan Anda menjalankan bisnis di sebuah gedung sewaan, biaya penyewaan gedung tersebut akan ditagih kepada Anda terlepas dari apakah Anda menghasilkan banyak output atau Anda tidak menghasilkan apa-apa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variable cost. Variable cost atau fungsi biaya yang berubah-ubah atau biaya variabel merupakan fungsi yang besarnya bergantung dari jumlah produk yang diproduksi. Jadi, VC sama dengan FQ merupakan hasil kali antara biaya produksi per unit dengan jumlah barang yang diproduksi. Jika P adalah biaya produksi per unit, di mana biaya produksi per unit senantiasa lebih kecil dibandingkan harga jual per unit barang, maka VC sama dengan
P dikali dengan Q, di mana P-nya itu biaya produksi per unit dan Q jumlah produk yang diproduksi. Jadi teman-teman, ini adalah contoh grafik variabel cost, di mana biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang dihasilkan dikenal sebagai biaya variabel. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat secara proporsional dengan persentase yang sama. Jadi, ketika tidak ada produksi, maka tidak akan ada biaya ini. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang total cost. Fungsi total cost atau TC merupakan penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel. Rumus umumnya adalah TC sama dengan FC tambah VC. Keterangannya yaitu TC itu sama dengan biaya total, FC itu biaya tetap, yaitu merupakan biaya produksi yang jumlahnya tetap dan tidak berpengaruh dengan jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan. Yang berikut FC. FC itu sama dengan biaya variabel, yaitu merupakan biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti jumlah produk yang diproduksi oleh perusahaan. Secara matematis, rumus untuk menghitung biaya variabel adalah VC sama dengan VC per unit kali Q. Yang berikutnya adalah grafik total cost. Seperti yang teman-teman lihat pada slide tertera sebuah grafik, di mana penjelasannya adalah kegunaan biaya total ini adalah untuk menentukan pendapatan dari suatu perusahaan. Apabila diperhatikan secara detail, kurva biaya atau total cost dicirikan pada saat produksi antara 0 sampai dengan Y1, seperti terlihat pada gambar. Kurva biaya total meningkatkan dengan tambahan biaya yang semakin menurun. Selanjutnya, dengan meningkatnya produksi atau setelah Y1 akan menyebabkan kenaikan biaya total dengan kenaikan biaya yang semakin menurun. Oke, yang berikutnya adalah average cost. Average cost atau biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk. Biaya rata-rata merupakan penjumlahan biaya tetap rata-rata atau average fixed cost sama dengan AFC, dan biaya variabel rata-rata atau average variable cost itu sama dengan AVC. Secara matematis, rumus untuk menghitung biaya rata-rata adalah AC sama dengan AFC tambah AVC. Oke, yang berikutnya adalah marginal cost. Biaya marginal merupakan tambahan biaya yang ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menambah kapasitas produksinya. Secara matematis, biaya marginal atau marginal cost dapat dituliskan ke dalam rumus seperti di bawah ini. MC sama dengan delta TC per delta Q. Keterangannya, MC itu sama dengan marginal cost, delta TC itu sama dengan biaya rata-rata total, delta Q itu sama dengan produk rata-rata. Oke, yang berikutnya adalah grafik marginal cost. Seperti terlihat pada gambar, ini adalah contoh grafik marginal cost. Pergerakan kurva biaya marginal atau marginal cost mengikuti pergerakan kurva produk marginal. Apabila produk marginal naik, maka biaya marginal turun. Kemudian, apabila produk marginal mencapai maksimum, maka biaya marginal mencapai minimum. Dan akhirnya, apabila kurva produk marginal turun, maka biaya marginal naik. Teman-teman bisa lihat pada grafik yang tertera pada slide. Berikutnya adalah contoh soal fungsi biaya, di mana bunyi soalnya adalah sebuah pabrik sepatu menghasilkan 60 pasang sepatu dengan biaya tetap Rp8.000 dan biaya variabel total Rp30.000. Kemudian, pabrik sepatu itu menambahkan produksinya menjadi 61 pasang dengan biaya tetap Rp8.000 dan biaya variabel total Rp35.000.
Pertanyaannya, berapakah biaya marginalnya? Penyelesaiannya diketahui TFC di saat 60 pasang sepatu itu harganya sama dengan Rp8.000. Dan TVC di saat 60 pasang sepatu itu sama dengan Rp30.000. Yang berikutnya, TFC di saat 61 pasang sepatu itu sama dengan Rp8.000. Dan TVC di saat 61 pasang sepatu itu sama dengan Rp35.000. Penyelesaiannya adalah TC atau total cost di saat 60 pasang sepatu itu sama dengan TFC di saat 60 pasang sepatu ditambah dengan TVC di saat 60 pasang sepatu. Itu nilainya adalah 8.000 ditambah 30.000 itu sama dengan 38.000. Dan yang kedua, TC di saat 61 pasang sepatu diproduksi itu sama dengan TFC di saat 61 pasang sepatu ditambah dengan TVC di saat 61 pasang sepatu itu sama dengan 8.000 ditambah dengan 35.000 sama dengan Rp43.000. Jadi, delta TC atau delta total cost itu sama dengan total cost di saat 60 pasang sepatu diproduksi dikurangi total cost di saat 60 pasang produk diproduksi. Itu sama dengan 43.000 dikurangi 38.000 sama dengan 5.000. Delta Q atau delta jumlah barang itu sama dengan jumlah barang di saat 61 pasang sepatu kurang jumlah barang di saat 60 pasang sepatu diproduksi itu sama dengan 61 dikurangi 60 itu sama dengan 1. Jadi biaya marginalnya itu sama dengan 5.000 per 1 sama dengan Rp5.000. Jadi biaya marginalnya adalah Rp5.000. Yang berikutnya yaitu fungsi penerimaan. Penerimaan hasil penjualan merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Penerimaan umumnya bersifat linear karena tidak ada alasan mengapa penerimaan menurun bila produksi meningkat, kecuali bila harga jual menurun karena produksi meningkat. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Ini merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linear merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar persaingan sempurna. Yang berikutnya yaitu penerimaan total. Yang pertama, fungsi penerimaan disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan, dilambangkan dengan R atau revenue atau TR, total revenue. Yang kedua, fungsi penerimaan merupakan fungsi dari output, dengan R sama dengan F kali Q, dengan Q sama dengan jumlah produk yang laku terjual. Yang ketiga, fungsi penerimaan total merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual. Jika P adalah harga jual per unit, maka R sama dengan P kali Q. Dengan P sama dengan harga jual per unit, Q sama dengan jumlah produksi yang dijual, dan R sama dengan total penerimaan. Baik, yang berikutnya yaitu kurva penerimaan total. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar di mana kurva penerimaan totalnya. Untuk pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus naik yang dimulai dari titik nol. Berkaitan dengan asumsi bahwa pembeli dan penjual di pasar persaingan sempurna merupakan pengikut harga atau price takers. Baik, yang berikutnya yaitu penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata merupakan penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan rata-rata atau AR adalah penerimaan rata-rata tiap unit produksi, dapat dirumuskan dengan AR sama dengan
TR per Q, di mana AR yaitu penerimaan rata-rata, sedangkan TR yaitu penerimaan total, dan Q sama dengan jumlah barang. Yang berikutnya yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual. Penerimaan marginal atau marginal revenue adalah tambahan penerimaan sebagai akibat dari tambahan produksi. Dapat dirumuskan dengan MR sama dengan delta TR per delta Q, dengan MR sama dengan marginal revenue, delta TR sama dengan tambahan penerimaan, dan delta Q sama dengan tambahan produksi. Yang berikut kurva penerimaan marginal. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar kurva penerimaan marginalnya. Karena harga tetap, maka penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga. Oleh karena itu, kurva penerimaan marginal sama dengan kurva penerimaan rata-rata dan sama juga dengan kurva permintaan. Oke, baik teman-teman, yang selanjutnya contoh soal dari fungsi penerimaan, yaitu sebuah pabrik sandal dengan merek idaman mempunyai biaya tetap atau FC yaitu 1 juta. Biaya untuk membuat sebuah sandal yaitu Rp500. Apabila sandal tersebut dijual dengan harga Rp1.000, maka diketahui K-nya itu sama dengan 1 juta, V-nya itu sama dengan 500, P-nya itu sama dengan 1000. Nah, ditanya A, TC. TC adalah biaya total, TR yaitu penerimaan total, VC yaitu biaya variabel. Yang ke B, Q saat break even point. Nah, Q itu tadi adalah jumlah barang. Yang ke C yaitu untung atau rugi jika Q sama dengan 9.000. Baik teman-teman, penyelesaiannya A, TC sama dengan TFC tambah TVC sama dengan K tambah VQ. TC sama dengan 1 juta tambah 500 Q. TR sama dengan PQ. TR sama dengan 1000 Q. TVC sama dengan VQ. TVC sama dengan 500 Q. B. Break even point terjadi pada saat TR sama dengan TC. 1000 Q sama dengan 1 juta tambah 500 Q. 1000 Q kurang 500 Q sama dengan 1 juta. 500 Q sama dengan 1 juta. Q sama dengan 2000 unit. Jadi, pabrik sandal akan mengalami break even point pada saat Q sama dengan 2000 unit. Pada biaya total C sama dengan 1 juta tambah 500 kali 2000, C sama dengan 2 juta. C pada saat memproduksi Q sama dengan 9.000 unit. TC sama dengan 1 juta tambah 500 Q. Sama dengan 1 juta tambah 500 dikali dengan 9.000. Sama dengan 1 juta tambah 4 juta 500. TC sama dengan 5 juta 500. TR sama dengan P kali Q sama dengan 1000 kali 9.000. TR sama dengan 9 juta. Terjadi TR lebih dari TC saat Q sama dengan 9.000. Jadi pada saat memproduksi sandal 9.000 unit, maka pabrik akan mengalami untung sebesar 3.500.000. Bila hanya memproduksi 1.500 unit, maka akan mengalami kerugian sebesar rugi sama dengan TR kurang TC9 sama dengan 1000 dikali dengan 1.500 kurang 1 juta tambah 500 dikali dengan 1.500 sama dengan 1.500.000 kurang 1.750.000 sama dengan min 250.000. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang break even point. Yang pertama, BEP atau break even point
atau titik impas adalah suatu titik atau keadaan di mana suatu perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak mengalami kerugian. Dengan kata lain, keuntungan atau kerugiannya bernilai nol. Laba jika TR lebih dari TC sama dengan keadaan untung per laba. Rugi jika TR kurang dari TC sama dengan keadaan rugi. BEP atau break even point jika TR sama dengan TC sama dengan keadaan break even point atau BEP. Yang kedua, jumlah key dalam keadaan break even point dapat ditentukan melalui rumus, yaitu BEP atau break even point sama dengan biaya tetap per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Yang selanjutnya, unsur-unsur perhitungan titip pulang pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan biaya perusahaan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah sebanding dengan volume penjualan. Yang ketiga, besarnya biaya tetap tidak berubah. Yang keempat, analisis harga jual per unit tidak berubah. Yang kelima, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Yang selanjutnya yaitu grafik break even point. Teman-teman bisa lihat pada gambar, yaitu dari grafik ini akan terlihat kalau untuk setiap unit penjualannya ada suatu informasi yang lengkap setiap rupiah penjualan, biaya variabel, biaya tetap dan total maupun laba atau rugi. Sehingga manajemen bisa melihat apabila akan memproduksi sekian unit akan terlihat semua komponen di atas. Break even point lewat grafik tampak terlihat jelas sekali ditunjukkan baik dari segi unit ataupun rugi yang didapat. Baik teman-teman, selanjutnya contoh soal dari break even point. Yaitu Pak Rusli memiliki sebuah tok mabel dengan fixed cost sebesar 10 juta rupiah. Variabel cost usahanya adalah sebesar 500.000 rupiah per unit. Dengan harga jual 2.500.000 rupiah per unit. Dapat dihitung BEP rupiahnya, yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap per kontribusi margin per unit kurang harga per unit. Sama dengan 10 juta per harga jual kurang variable cost per harga per unit. Sama dengan 10 juta per 2.500.000 kurang 500.000 per 2.500.000. Sama dengan 10 juta per 0,8. Sama dengan 12.500.000. Sehingga Pak Rusli dapat mengalami break even point ketika angka penjualan sudah mencapai 12.500.000 rupiah setelah melewati jumlah penjualan tersebut. Misalnya pada angka rupiah sebesar 20 juta, maka Pak Rusli dikatakan sudah balik modal atau break even point sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungan.